Shalom, selamat pagi pemirsa MNC TV yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali jumpa dengan Anda. Kemurahan Tuhan Yesus mempertemukan kita dalam program Bimbingan Rohani Kristen MNC TV. Saya Pendeta Walden Rudolf Sepaya hadir memandu acara ini, dan untuk pertemuan kali ini ada satu topik perbincangan yang akan saya hadirkan di layar kaca Anda, perjamuan terakhir, yang terambil dari Matius 26 ayat 20 sampai 29, dan saya akan memperbincangkan topik ini dengan seorang narasumber pasti sudah tidak asing lagi di layar kaca Anda. Beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Samuel Hosea, Gembala Gereja Allah Baik, dan beliau juga adalah dosen di Sekolah Tinggi Teologi Parakletos Surabaya. Sudah hadir di studio. Shalom, selamat pagi Pak Samuel. Shalom. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Bagaimana kabar ST Parakletos hari ini? Luar biasa, oleh anugerah Tuhan kita sudah diakreditasi oleh BAN PT. Terus mahasiswa berdatangan ini ya, dan belajar di sana. Puji Tuhan. Iya, Pak Samuel, kita akan memperbincangkan topik perjamuan terakhir. Apa yang menarik di seputar peristiwa ini? Kalau kita berbicara mengenai perjamuan terakhir, ini berbicara mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus sebelum Tuhan disalibkan. Nah, untuk itu mungkin kita baca lebih dulu kisahnya, agar kita bisa mendapatkan kejelasan yang lebih lagi. Matius pasal 26, ya. Bisa dibacakan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Saya lompat ke ayat yang ke-26 ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ayat yang ke-29, "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Demikian Pak Samuel. Puji Tuhan. Dari kisah ini kita bisa melihat perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada saat itu mereka sedang merayakan Peskah. Kita tahu bahwa sesuai dengan perintah Tuhan ada 3 hari raya besar, yaitu Peskah, Shavuot, dan Sukkot. Peskah ini adalah hari raya Paskah yang dirayakan pada bulan Nisan, tanggal yang ke-15, tetapi pada hari waktu senja, yaitu berarti tanggal 14 senja. Nah, kemudian ketika mereka berkumpul merayakan ini, Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang tidak biasa. Yaitu dia mengatakan, "Ambillah dan makanlah roti ini, karena ini adalah tubuhku." Nah, di sini kita melihat sesuatu yang aneh. Dan mungkin pada pemahaman mereka pada waktu itu sesuatu yang sangat baru, Pak ya. Betul. Dan selanjutnya, Tuhan Yesus juga mengambil cawan, pengucapan syukur, lalu mengucap syukur dan mengatakan, "Minumlah kamu semua dari cawan. Inilah darahku, darah perjanjian." Padahal yang di tangan mereka semua pada waktu itu adalah roti dan anggur. Ya. Bukan betul-betul tubuh manusia dan darah manusia, begitu. Nah, sebetulnya apa yang Tuhan Yesus ingin ungkapkan di sini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena ini terakhir kalinya Yesus makan Paskah bersama-sama murid-muridnya. Karena setelah itu, malam itu juga, Yesus kemudian ditangkap di Getsemani, dan setelah diproses, akhirnya Yesus disalibkan. Yesus disalibkan dengan tubuh yang hancur, karena disiksa oleh tentara Romawi. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, "Inilah tubuhku." Seperti roti yang terpecah-pecah tadi, inilah tubuhku. Dan tentunya dari luka-luka itu mengalir darah keluar sekujur tubuh Yesus.
Dan Yesus katakan, inilah darahku. Padahal yang mereka pegang adalah anggur. Tapi Yesus katakan, inilah darahku. Jadi ini berkaitan erat sekali dengan penyaliban Yesus, korban Yesus. Roti yang terpecah-pecah dan anggur itu melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah dan darahnya yang tercurah untuk keselamatan dan pengampunan dosa manusia. Ya, sangat menarik Pak Samuel. Kita break sejenak, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Iya, pemirsa MNC TV, kita akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dalam Bimbingan Rohani Kristen MNC TV. Puji Tuhan, pemirsa MNC TV, Anda masih bersama dengan saya, Pendeta Walden Rudolf Sepaya, di dalam program Bimbingan Rohani Kristen MNC TV. Dan kita masih berbincang-bincang bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Dr. Samuel Hosea, Gembala Gereja Allah Baik. Dan topik yang diperbincangkan adalah tentang perjamuan terakhir yang terambil dari Matius pasal 26, ayat 20 sampai ayat yang ke-29. Iya, Pak Samuel, kita tadi memperbincangkan tentang peristiwa terjadinya sekitar kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana kita memaknainya di dalam kehidupan kita masa kini? Ya, jadi kita tahu bahwa roti dan anggur itu melambangkan tubuh dan darah Yesus untuk pengampunan dosa yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, untuk itu mari sekarang kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 mulai. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan. Paling tidak ada dua hal penting di sini. Yang pertama dikatakan tadi sebagai peringatan akan aku. Sebab korban Yesus di atas salib dengan tubuh yang terpecah-pecah dan darah yang tercurah, itu adalah untuk pengampunan dosa manusia. Dan setiap orang yang mau percaya kepada dia, diselamatkan. Amin. Dosanya diampuni, dan dia mendapatkan hidup yang kekal. Ini untuk siapa saja yang percaya, Pak, ya? Benar. Bukan hanya untuk orang tertentu. Siapapun yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebab tidak ada Juru Selamat yang lain. Amin. Firman Tuhan katakan, hanya melalui korban Yesus, kita bisa diampuni dari dosa dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, oleh karena Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita jangan lupa akan hal itu. Seringkali manusia itu mudah lupa. Adam dan Hawa, dia lupa akan perintah Tuhan. Tuhan katakan jangan ambil dan makan buah pohon ini. Tetapi rupanya mereka lupa, diambil. Dan banyak di antara kita mengalami kelupaan. Ibu atau ayah berpesan, nanti lakukan ini, jangan lakukan ini. Ternyata malah dilanggar. Dilarang justru dilakukan. Nanti alasannya lupa. Iya. Tetapi Tuhan Yesus katakan di sini, ini sebagai peringatan. Itu yang pertama, Pak, ya. Supaya kita selalu ingat bahwa Yesus sudah berkorban demi kita. Dengan peringatan ini, jangan kita mengulang lagi. Jangan hidup lagi dalam dosa dan kehidupan yang lama. Tapi sebaliknya kita hidup dalam kehidupan yang baru. Dan yang kedua dikatakan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, dengan perjamuan terakhir yang Yesus lakukan, perjamuan kudus yang kita lakukan, maka ini merupakan suatu kesaksian bahwa Kristus adalah Juru Selamat. Bahwa dia adalah Allah yang turun ke dunia, menjadi manusia, dan dia mati disalibkan dengan tubuh yang terpecah-pecah, darah yang tercurah, untuk menyelamatkan kita semuanya. Supaya dengan demikian setiap kita yang mau percaya kepada dia,
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita tahu bahwa banyak orang yang belum memahami berita ini. Ya. Mereka terlalu banyak mendapatkan informasi dari kanan kiri, dan justru informasi yang negatif, yang membuat seringkali kita bukannya bersukacita, malah stres, tertekan, khawatir, takut, bimbang, dan sebagainya. Tetapi ada berita gembira, Yesus sudah mati untuk kita. Yesus juga mati untuk saudara sekalian. Amin. Dia berkorban bukan karena dia melakukan dosa, tapi justru dia menanggung dosa kita semuanya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa ya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, dengan demikian kita boleh bersyukur. Ternyata dosa yang ditakuti manusia, kebinasaan, dan hukuman neraka yang kekal, yang tidak bisa dihindari manusia, ternyata Tuhan sudah memberikan jalan keluar, yaitu anugerah keselamatan melalui korban Yesus di atas salib ini. Ya, Itu Pak sebabnya ya. ini sangat penting. Ya. Silakan. Iya, Pak Samuel, apakah itu hanya berkaitan dengan keselamatan jiwa setelah kita mati, atau sebenarnya kaitannya juga erat dengan kehidupan kita sehari-hari? Begini, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga karya keselamatan Allah, anugerah Allah itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Dengan demikian, maka segala aspek dalam kehidupan kita itu sudah berada di bawah anugerah Allah. Amin. Jadi kita hidup di dalam kasih karunia Kasih dan anugerah. karunia anugerah Allah. Itulah sebabnya melalui korban Yesus ini, bahkan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Berarti orang sakit sembuh dong ya, kalau begitu ya? Orang yang sakit Amin. punya harapan untuk bisa disembuhkan. Orang yang menderita oleh karena korban Yesus ini, dia dibebaskan. Apalagi nanti setelah kita harus meninggalkan dunia ini, Iya. yang Ada paling jaminan ditakuti ya? manusia, Iya, betul, betul. kematian. Yang paling ditakuti, Setelah mati mau kemana? Begitu mau kan? kemana? Tuhan Yesus katakan, oleh karena korban Yesus, ada hidup yang kekal, yaitu kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Iya, baik Pak Samuel, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, menarik sekali perbincangan kita. Saya harus break dulu, tetapi Anda jangan kemana-mana karena masih ada poin perbincangan yang akan memberkati kita di dalam program Bimbingan Rohani Kristen MNC TV. Puji Tuhan, Anda masih bersama kami di dalam Bimbingan Rohani Kristen MNC TV. Masih bersama saya Bapak Pendeta Walden Rudolf Sepaya, dan masih kita perbincangkan topik perbincangan pagi hari ini, perjamuan terakhir. Narasumber Bapak Pendeta Dr. Samuel Hosea, Gembala Gereja Allah Baik. Dan Pak Samuel, peristiwa perjamuan terakhir ini diperingati gereja Tuhan di seluruh dunia dengan mengadakan perjamuan kudus. Sebenarnya ketika kita mengadakan perjamuan kudus ini, bagaimana kita mestinya memaknai? Nah, justru perjamuan kudus ini merupakan respon kita atas apa yang Yesus lakukan, atas apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas salib untuk kita. Dia mati, berkorban ganti kita meresponi secara periodik. Kita melakukan perjamuan kudus sebagai peringatan bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Nah, dengan demikian kita selalu diingatkan siapa sebetulnya kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni dari dosa dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi kita hidup sesuai dengan firman Allah. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Taat kepada firman Allah. Sebab kita tahu, tanpa kasih Allah yang besar, tidak ada kesempatan bagi kita. Tidak ada hari depan bagi kita. Tetapi karena Allah sangat mengasihi kita, Dia berkenan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, berkorban ganti kita. Hukuman yang seharusnya kita tanggung, diambil alih oleh Yesus. Mestinya kita masuk neraka, istilahnya begitu. Benar. Ya? Tetapi karena Penderitaan yang itu, seharusnya kita tanggung, diambil alih oleh Yesus. Oleh karena itu saat ini, kita sudah dibebaskan oleh Yesus. Puji Tuhan. Dan kita boleh bersyukur dengan mengatakan, terima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau mati ganti aku, maka saat ini aku bukan lagi orang yang menderita. Aku bukan lagi orang yang disengsara, tetapi aku boleh menikmati kebebasan di dalam nama Yesus Kristus, yaitu kita tetap mau taat, setia kepada Tuhan,
Dan biarlah nama Tuhan akan dipermuliakan. Ya, Karena begitu besar kasih Allah kepada kita semuanya. iya, dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak binasa, Amin. memperoleh kehidupan yang kekal. Dan saya sering mendengarkan statement kutuk juga sudah dipatahkan karena pengorbanan Kristus. Itu bagaimana, Pak? Dengan korban Yesus di atas salib, dosa itu mendatangkan kutuk. Tetapi karena Yesus mengambil alih semua hukuman kita, kutuk sudah dipatahkan. Amin. Dengan demikian, maka kita adalah orang yang di bawah anugerah berkat Allah. Kita bukan orang yang terkutuk, tapi orang yang diberkati karena korban Kristus. Begitu, Pak? Sebabnya kita harus saling memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin ada sedikit kesimpulan sebelum kita akan berdoa bersama-sama. Oleh karena itu, saya cuma mengundang saudara sekalian, mari percaya Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat Amin. yang sudah berkorban ganti kita, mengampuni semua dosa kita, dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Silakan Bapak Pendeta Samuel. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk korban-Mu di atas salib. Terima kasih Tuhan, kami mendapat hidup yang kekal di dalam Engkau. Dan untuk itu kami berdoa untuk setiap pemirsa. Roh Kudus Engkau jamah mereka. Dan mereka boleh menikmati hari depan yang penuh harapan di dalam Amin. Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami hormati Engkau Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Pendeta Dr. Samuel Hosea, terima kasih. Sangat memberkati topik perbincangan pagi hari ini. Sukses. Haleluya. Dan Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak. Amin. Puji Tuhan. Iya, dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam bimbingan rohani Kristen MNC TV kali ini. Sudah kita ikuti bersama topik perbincangan perjamuan terakhir. Kita jumpa di waktu mendatang. Saya Pendeta Walden Rudolf Sepaya. Tuhan Yesus memberkati.